Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya Mira dari 12 IPS 1. Oke, Mbak Mira ya dari kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Tadi sebelum kesini pelajarannya siapa, Mbak? Tadi pelajaran olahraga. Olahraga, oke. Olahraga diajar apa hari ini? Tadi olahraganya dapat materi permainan voli. Bola voli ya. Jadi tujuan Mbak datang ke sini ada apa? Jadi saya datang ke sini untuk membicarakan masalah yang sedang saya alami. Oke, jadi gini ya Mbak, sebelum Mbak membicarakan lebih lanjut tentang perasaan yang Mbak alami sekarang, baiknya Ibu bertanya, apakah Mbak sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya belum pernah. Baik, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi proses konseling merupakan sebuah bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu Ibu kepada Mbak sebagai konseli untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Mbak hadapi. Namun Ibu tegaskan kembali, peran Ibu di sini hanya sebagai fasilitator. Nanti untuk pengambilan keputusan ada di tangan Mbak. Seperti itu ya. Iya Bu, saya siap untuk itu. Oke, dan ada tambahan lagi. Proses konseling ini menggunakan asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana Mbak bisa mengungkapkan apapun yang Mbak rasakan dan nantinya akan tetap menjadi rahasia di tangan kita berdua. Seperti itu ya, Mbak ya? Baik Bu, tidak masalah. Tidak masalah. Oke, nah karena Mbak Mira datang sini pada saat jam istirahat, maka waktu sesi konseling Ibu batasi hanya 30 menit saja. Bagaimana? Cukup? Cukup Bu. Jadi bagaimana? Apa yang Mbak ingin ceritakan? Jadi gini Bu, saya ingin melanjutkan ke studi perguruan tinggi kedinasan, tapi saya masih ragu untuk melanjutkan itu. Apa yang membuat Mbak Mira ragu? Jadi jurusan yang mau saya ambil itu berbeda dengan apa yang saya pelajari sekarang Bu. Berarti jurusan yang Mbak ambil itu adalah lintas jurusan? Iya Bu, seperti itu. Tapi saya masih ragu mau ngambil jurusan itu. Apakah hal tersebut sudah pernah dibicarakan dengan kedua orang tua? Belum pernah Bu. Orang tua saya pernah mengatakan apapun keputusan yang saya ambil, orang tua saya pasti mendukung. Dan bahkan jurusan kedinasan itu orang tua saya yang merekomendasikan. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Mira ingin melanjutkan studi lanjutannya di perguruan tinggi kedinasan. Namun Mbak Mira masih ragu akan hasil yang ingin dicapai, seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Kalau boleh tahu, Mbak Mira ingin melanjutkan di perguruan tinggi kedinasan mana? Saya ingin mengambil di STAN. Oh, di STAN. Itu sudah bagus loh Mbak. Lalu prodi apa yang ingin Mbak ambil? Prodi akuntansi Bu. Lantas bagaimana dengan pelajaran berhitungnya? Apakah ada kendala? Alhamdulillah untuk saat ini masih aman. Bahkan tadi ulangan saya mendapatkan nilai 100. Dan ketika ulangan saya juga jarang mendapatkan remedi. Tapi saya takut untuk melanjutkan ke STAN karena di STAN kan banyak peminatnya. Jadi saya ragu dan pesimis untuk melanjutkan ke sana. Ya walaupun saya sudah mengikuti bimbel untuk masuk ke STAN. Bukankah itu sebuah hal yang bagus Mbak? Mbak sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum penerimaan STAN itu dimulai. Iya Bu, memang bagus. Apakah keputusan Mbak sekarang ingin melanjutkan STAN termasuk pilihan yang Mbak harapkan? Sebenarnya tidak Bu, saya tidak pernah punya niatan untuk melanjutkan ke PTK. Saya sebenarnya ingin melanjutkan ke ITS Surabaya dengan mengambil prodi teknik kimia. Kemudian setelah tadi kan Mbak bilang ingin ke teknik kimia di ITS ya, apakah hal tersebut sudah dibicarakan dengan orang tua? Belum pernah Bu, saya takut untuk membicarakan ini dengan orang tua saya. Kenapa takut Mbak? Kan tadi Mbak Mira bilang kalau orang tua Mbak Mira tuh menghargai segala keputusan yang Mbak ambil, menyetujuinya. Iya Bu, tapi saya takut kalau orang tua saya nanti kecewa. Mengapa Mbak Mira takut? Kan
alangkah baiknya segala permasalahan kan dibicarakan kepada orang tua. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi seperti ini Mbak Mira. Tadi kan Mbak Mira sudah mengatakan permasalahan yang membuat Mbak Mira gak nyaman ya. Coba kita pikirkan bareng-bareng. Coba Mbak Mira pikirkan juga, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kayaknya langkah pertama saya harus membicarakan ini dengan orang tua saya dan menyampaikan keinginan saya bahwa saya ingin melanjutkan ke PTN bukan ke PTK. Nah, kemudian langkah apa lagi yang harus Mbak Mira lakukan? Menjadikan ITS sebagai pilihan kedua ketika saya nanti tidak lolos distan. Bagus, selanjutnya apa langkah yang ingin diambil lagi? Sepertinya saya harus tetap giat belajar agar nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Mbak Mira, saya sependapat dengan Mbak Mira dan ternyata Mbak Mira sudah bisa memahami diri Mbak Mira sendiri. Baik Mbak Mira, dari penjelasan atau langkah-langkah yang ingin Mbak ambil tadi, Ibu setuju dan ternyata Mbak Mira sudah bisa loh memahami diri Mbak Mira sendiri. Iya Bu. Terus Ibu mau tanya, untuk memperlancar usaha atau rencana yang Mbak tadi bicarakan tuh kita perlu apa ya? Saya harus bilang ke orang tua saya biar mereka tahu keinginan saya. Tapi Bu, saya masih takut kalau orang tua saya nanti marah dan kecewa. Sekarang Ibu tanya, kalau takut apakah masalah akan selesai? Enggak juga sih Bu. Mungkin nanti dengan saya membicarakan dengan orang tua saya bisa mengerti. Baik, bagus ya Mbak ya. Terus kapan Mbak ingin melakukan hal tersebut? Nanti Bu, setelah pulang sekolah saya akan membicarakan hal ini dengan orang tua saya. Baiklah Mbak, sesuai rencana ya. Tadi kan Mbak Mira ingin mengatakan kepada kedua orang tua tentang permasalahan yang Mbak alami ya. Alangkah baiknya nanti pada saat Mbak berbicara kepada orang tua menggunakan bahasa yang halus ya, bahasa yang sopan, agar orang tua Mbak Mira lebih bisa memahami tentang Mbak Mira. Seperti itu ya. Iya Bu, nanti saya juga akan mencarikan waktu yang pas untuk ngomong ini ke orang tua saya. Jadi bagaimana perasaan Mbak Mira sekarang? Alhamdulillah sudah lega Bu. Coba dari kemarin-kemarin saya tidak akan merasakan bingung seperti ini. Nah, jadi dari yang sudah Mbak Mira sampaikan tadi, apa yang harus Mbak lakukan dan bagaimana? Jadi saya akan membicarakan hal ini dengan orang tua saya dan mengungkapkan keinginan saya. Dan saya harus rajin belajar lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Mbak, itu sudah benar dan Ibu harap nanti Mbak dapat melakukan langkah yang sudah kita bicarakan tadi ya. Iya Bu, siap. Doakan saya ya Bu. Iya Mbak, akan selalu. Jadi dalam sesi konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Mira sudah menyatakan segalanya tentang permasalahan yang Mbak Mira alami. Lalu Mbak Mira sudah menemukan jalan keluar untuk permasalahan Mbak Mira. Yang pertama yang akan dilakukan adalah membicarakan permasalahan Mbak Mira kepada kedua orang tua Mbak Mira. Seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Baik, jadi sesi konseling ini sudah selesai? Iya Bu, sudah cukup. Cukup? Sudah puaskah dengan hasil hari ini? Ya, sudah. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini ya Mbak ya, Ibu memberikan tugas bahwa Ibu ingin meminta hasil dari apa yang sudah Mbak diskusikan kepada kedua orang tua. Nah nanti Ibu tunggu 1 minggu dari sekarang ya Mbak ya. 1 minggu sekarang harus bisa menyetorkan hasilnya kepada Ibu. Nanti bisa panggil Ibu di jam seperti ini juga. Iya Bu. Ya Bu, saya berterima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah yang sedang saya alami. Sama-sama Mbak. Jadi pesan saya tetap semangat ya. Jangan pernah lelah untuk belajar. Iya Bu. Sudah, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.